Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, mengapa kontroversi? Atau bahasa umumnya adalah kenapa terjadi pertentangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membaca kitab suci dan kita tidak mampu untuk memahaminya, maka yang terjadi kita akan bingung, saudara. Di sisi lain, kita tidak boleh menjadi orang kaya. Tapi di sisi lain, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi kaya. Bahkan kalau kita melihat, Tuhan memberikan hukum sistemiknya, yang kita semua sudah tahu, apa yang disebut dengan the law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Bahkan ada satu pernyataan yang mengatakan I am a money magnet atau saya ini adalah magnet uang. Dan tentunya setiap manusia kita semua pasti ingin hidup nyaman di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Tidak mungkin orang tidak ingin hidup nyaman. Di dalam sistem yang Bapak Yahweh ajarkan kepada kita, tentu saya sudah mengajarkannya kepada saudara sekalian tentang hukum the law of attraction, yang tentunya saya tidak akan menerangkan hal ini, tapi saya hanya ingin mencampurkan bahwa apa yang ditulis oleh kitab suci itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Di sisi lain, Tuhan menghendaki supaya kita tidak menjadi kaya, tapi di sisi lain, Tuhan menghendaki kita itu kaya. Lalu yang benar yang mana? Nah, ini Bapak Ibu. Jika ada yang mengatakan bahwa ucapan Yesua itu kontroversi, sebenarnya karena saudara tidak mampu menerjemahkan ucapan Yesua secara alam supranatural yang sangat dahsyat. Kalau kita lihat ada satu ayat yang mengatakan di dalam kitab Matius atau Matius pasal 19 ayat 24. Dan lagi aku berkata kepadamu, adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Nah, coba perhatikan ayat ini. Saya ingin kita bersama-sama teliti tentang ucapan Yesua. Hanya sekilas kita membaca di ayat ini, maka kita akan memiliki sebuah pemahaman bahwa orang kaya itu pasti masuk neraka. Di dalam Lukas 6 ayat 24 dikatakan, namun celakalah bagimu orang-orang kaya, karena kamu telah memperoleh kesenanganmu. Ini teguran Yesua terhadap orang kaya. Apakah benar semua orang kaya itu pasti masuk neraka? Tidak. Saya katakan, Sakai atau Sakeus, saya mungkin bisa menyebutnya ini kepala dirjen pajak. Apakah Yesua menegur dengan teguran sama seperti ini? Ternyata tidak juga. Nah, Bapak Ibu, kita tentu diberitahu adanya sebuah sistem, ya. Sistemiknya Bapak Yahweh yang tadi saya katakan, inilah hukum the law of attraction. Di dalam kitab Matius atau Matius 13 ayat 12 dikatakan, sebab siapa saja yang mempunyainya, kepadanya akan diberikan, dan dia akan dibuat berkelimpahan. Perhatikan kata berkelimpahan. Tetapi siapa saja yang tidak mempunyainya,
Bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Ayat ini kalau kita tidak jeli akan bingung, saudara. Maksudnya apa? Yang disebut mempunyai ini mempunyai apa? Jawabannya adalah mempunyai konsep hukum the law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Bahkan di dalam kitab Matius 25, kalau tadi Matius 13, sekarang Matius 25, diulang kembali ayat 29, sebab kepada setiap orang yang mempunyainya, dia akan diberi dan dia akan berkelimpahan. Namun dari orang yang tidak mempunyainya, bahkan apa yang ia miliki hal itu akan diambil daripadanya. Kenapa seolah terjadi kontroversi atau saling bertentangan? Nah, sekarang saya ingin tunjukkan apakah benar kita ini saling bertentangan ayat satu dengan yang lain, atau cuman kita kurang mampu untuk menerangkan atau menafsirkan firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Timotius, saya mau tanya, tolong jawab ya saudara. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan begini, sebab akar segala yang jahat ialah cinta uang, yang ketika beberapa orang mendambakannya, mereka telah disesatkan dari iman, telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Akar segala kejahatan ialah, tolong sebut sekali lagi, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sekarang saya mau tanya, saya uji, saudara cinta uang atau tidak? Wow, jawabannya luar biasa ya. Tapi kalau saya tanya kepada orang-orang di luar kehilat kita, jawabnya apa? Tidak cinta uang. Tapi saudara jawabnya, aku cinta uang. Itu jawaban yang tepat, saudara. Saya ambil sebuah gambaran. Kalau seseorang mencintai orang lain, dan orang yang dicintainya itu kabur, susah enggak? Susah ya, jawabannya benar. Sekarang, kalau saudara berkata, aku tidak cinta uang, sekarang ayo tak kasih ujian. Jangan saudara pegang uang selama 1 bulan. Kira-kira saudara rindu enggak uang itu dekat sama kita? Nah, kalau rindu kan berarti cinta kalau begitu. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, sekali lagi. Kalau seseorang itu mencintai orang lain, ketika yang dicintainya itu tidak bersama kita, kita susah. Betul? Nah sekarang kalau saudara berkata, aku tidak cinta uang, ayo jangan pegang uang 1 bulan. Saudara rindu pegang uang? Loh berarti cinta dong. Nah ini saudara. Tapi saya tidak menerangkan karena saya sudah menerangkannya di satu materi saya yang temanya, saudara masih ingat enggak? Siapa mau uang. Nah, saya tidak menerangkan, saudara. Sekarang saya ingin membahas tentang masalah ini, ya, karena ini cukup menarik bagi saya. Ya. Ada lagi yang mengatakan jangan berusaha menjadi kaya. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Kalau begitu berarti kita nggak boleh dong kaya. Nah, ini salah cara berpikirnya itu salah, saudara. Maka saya akan kasih tahu bagaimana sih cara berpikir tentang kekayaan, bagaimana sih cara berpikir kita seharusnya. Sekarang kita bahas dulu kenapa Yesua berkata seperti itu. Kalau orang kaya itu sulit untuk masuk Samayim. Berarti orang yang miskinlah yang punya peluang untuk masuk ke Samayim. Atau kalau begitu berarti yang masuk ke Samayim itu hanya orang miskin saja. Tidak. Tetapi ucapan Yesua tadi
lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk Syamayim. Apa tujuan Yesua? Ya. Jadi ini menjadi sebuah peringatan bahwa kalau saudara ingin jadi orang kaya, maka siapkan mental terlebih dahulu. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang kaya itu kadangkala karena dia memiliki kemampuan yang sangat besar untuk bisa melakukan sesuatu, pikirannya jadi ngaco. Sehingga karena pikirannya ngaco, muncullah ayat itu. Kalau kamu terlalu melekat dengan keuanganmu, maka lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Pertanyaan saya adalah, apa yang saya sampaikan ini saudara paham atau tidak? Nah, ada ungkapan, semakin kaya, orang akan tahu tentang kebusukan hatinya sendiri. Karena kebanyakan orang yang kaya itu hatinya bisa berubah, walaupun tidak semua. Faktanya, Yesua tidak pernah menegur semua orang kaya. Betul nggak Bapak Ibu? Ayat ini hanya sebuah warning, supaya kita berhati-hati, siapkan mental dulu. Karena justru Tuhan menghendaki supaya kita hidup kaya, sehingga kita bisa nolongin orang lain. Kalau nolongin orang lain salah atau benar? Nolongin orang lain salah atau benar? Benar. Nah, itu sebabnya kenapa cara kita berpikir itu harus tidak boleh benturan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong begini, ini maksudnya apa? Itu harus tahu saudara. Karena apa? Karena kebanyakan orang kaya sekali lagi hatinya mudah berubah. Sehingga kekayaan bukannya membahagiakan manusia tersebut, justru malah mencelakakan dirinya sendiri. Yesua pernah menegur seorang yang mau mengikut dia. Yesua katakan, jual dulu semua hartamu, baru ikut aku. Lalu orang muda itu jadi ikut Yesua atau tidak? Tidak. Itulah yang disebut dengan kemelekatan. Pertanyaan saya, apakah ucapan Yesua terhadap pemuda ini berlaku untuk semua orang pada waktu itu? Tidak. Karena Yesua itu tahu hati orang itu. Karena orang itu sebetulnya lebih melekat kepada hartanya daripada kepada Tuhan. Sampai di sini maksud Bapak Ibu? Sekali lagi, Yesua tidak menegur semua orang yang kaya. Kenapa Yesua tegur orang muda itu? Karena Yesua tahu betul bahwa pemuda itu hatinya lebih melekat kepada harta daripada kepada Tuhan. Sampai di sini paham ya? Jadi kemelekatan inilah yang membuat Yesua berkata, kalau orang kaya itu bisa masuk neraka. Pertanyaannya, ada enggak orang miskin yang masuk neraka? Banyak. Apalagi kalau orang miskin, jahat sisan pikirannya. Pasti masuk neraka. Jadi kita harus paham tentang bagaimana cara ya untuk kita berpikir. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang miskin bukan cuma miskin harta, tetapi juga miskin mental dan kerohanian. Ini yang juga bisa membawa seseorang masuk ke neraka. Jadi kalau begitu sekali lagi, apa maksud ucapan Yesua? Kenapa begitu banyak orang yang tidak bisa jadi kaya? Karena terjebak keegoisan dan terjebak menghakimi orang lain. Saya ambil contoh saja. Pernah sekali waktu
ada seseorang yang minta pertolongan kepada saya. Orang tersebut saya katakan, mohon maaf untuk saat ini kami belum bisa bantu. Ya, karena saya kan bukan seorang pebisnis. Tapi orang itu langsung menjawab, ternyata untuk jadi orang baik itu ya susah ya Pak. Maksudmu? Ya saya ini kan orang yang sedang membutuhkan. Masa Pak Lukas tidak bisa membantu saya? Saya tanya, karena orang itu berkata, kalau Pak Lukas bantu sekarang saya mau datang sekarang juga. Rumahmu mana? Saya di Magelang Pak. Loh, kamu bisa menemui saya kok kamu nggak bisa ibadah? Sebetulnya kamu cari duit atau Tuhan? Nah, langsung dia menghakimi, saudara. Oh, pendeta tidak punya kasih. Apakah Anda tahu kalau saya mengasihi orang lain? Tidak, bukan? Apakah Anda tahu kalau saya memberkati orang lain? Tidak, bukan? Jadi dia mengucapkan kalimat-kalimat yang justru membuat dia semakin terpuruk. Sampai di sini paham atau tidak? Ya. Jadi pertanyaannya adalah, jika kita mengeluarkan uang, apakah dengan menolong atau kita ditipu? Pernah enggak kalau kita berpikir bahwa kita sedang memberkati orang lain? Misalnya kita berulang kali, sepertinya itu kita ditipu. Biasanya orang kalau seperti itu, contoh utang tapi enggak bayar, hati kita jengkel enggak saudara? Jujur jawab jengkel atau tidak? Pasti jengkel. Pertanyaan saya, sampai kapan kejengkelan itu akan bertahan? Karena kejengkelan itu energi negatif. Apakah dengan kejengkelan itu berarti uang saudara kembali? Tidak. Jadi kalau begitu bagaimana caranya supaya hati kita tidak jengkel? Ya kita lepaskan pengampunan. Paham Bapak Ibu? Kita lepaskan pengampunan, lalu kita katakan, oh berarti Tuhan izinkan saya sedang memberkati orang ini. Ngerti enggak Bapak Ibu? Kan energi hatinya jadi berubah, betul enggak? Ketika kita diutangi orang dan tidak mau bayar, kita kecewa. Tapi kecewa juga percuma, wong duitnya enggak bisa pulang. Jadi lebih baik kita katakan, aku memberkati engkau. Ternyata doa kita didengar sama Tuhan. Orang itu hidupnya diberkati. Tetap juga nggak mau bayar, saudara. Namanya juga mental, ya toh. Lalu bagaimana sikap hati kita? Apakah kita juga berkata, ya aku bersyukur orang itu sekarang diberkati? Atau kita marah dan berkata, orang ini sudah diberkati kok, nggak mau bayar sama saya. Nah ini kan permainan energi hati sebetulnya saudara. Jadi yang betul yang bagaimana? Saya kasih tahu. Ketika engkau dihutangi dan tidak bayar, relakan itu semua. Walaupun demikian kita juga punya kewajiban untuk menagih karena orang utang harus bayar. Ya Bapak Ibu. Tetapi seandainya kita mempraktekkan firman Tuhan lalu kita berdoa supaya orang itu diberkati dan ternyata diberkati, hati kita tidak boleh jengkel. Kita harus berpikir minimal orang itu enggak akan kerepotin lagi ke hidup kita. Paham? Jadi ini saya bilang permainan vibrasi hati. Jadi ada orang yang berpikir, bahkan saya katakan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, orang menabur harta, tapi semakin kaya. Pernah nggak saudara baca ayatnya itu? Di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal 11 ayat 24. Ada orang yang menebar harta, tapi bertambah kaya. Tetapi orang yang benar-benar berhikmat
berhemat malah berkekurangan. Kenapa ayat ini bunyi seperti itu, saudara? Lalu kita pikir, ya sudah kita tebar harta saja. Tapi ketika kita nebar harta, hancur kita. Karena apa? Karena menebar hartanya tanpa ada sikap hati yang benar. Jadi kalau begitu penentuannya ada di mana? Di pikiran dan hati kita. Mungkin orang akan berkata, sudah dikecewakan kok berkata, kita mendoakan supaya diberkati, bodoh banget. Kalau orang ngomong begitu berarti saya bisa ngomong, Yesua bodoh juga dong. Bukankah manusia itu sudah berulang kali mengecewakan Tuhan? Betul ya Bapak Ibu? Tetapi faktanya kenapa kok Bapak Yahweh mau turun ke dunia ini dalam wujud manusia? Bodoh banget. Manusia itu sampah. Sudah bikin Tuhan kecewa kok mau menyelamatkan. Sebetulnya kan kasusnya sama. Waktu dia turun ke dunia ini pun dihina, dicaci maki, diolok, dikuyo-kuyo sampai dibunuh. Tapi sekali lagi kebenaran selalu tampil nomor satu. Yesua boleh dibunuh, tetapi ada kehidupan yang kekal. Dia bangkit kembali. Mungkin ekonomimu ada yang membunuh, tapi ketika sikap hatimu itu benar, maka ekonomimu akan tetap bangkit. Paham nggak sampai di sini, Bapak Ibu? Bagaimana jika ada orang yang sering mengecewakan tiba-tiba hidup kaya? Apakah kita senang melihatnya? Atau kita mengkritik dengan menafsirkan hal-hal yang buruk? Kalau saya akan bersyukur. Kenapa? Karena setidak-tidaknya orang itu tidak akan merepotkan hidup kita. Enggak akan lagi utang-utang dan minta-minta. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa orang berhemat kok malah kekurangan? Bisa saja karena dia merasa dengan berhemat dia bisa menikmati kekayaan. Padahal kalau kita bisa tetap hidup kaya, itu hanyalah anugerah Tuhan, tidak boleh kita sombongkan. Ada orang yang kaya, tetapi hidup seperti orang miskin. Ada loh saudara, saya pernah ketemu dengan seseorang, orangnya kaya, punya toko, grosiran, tapi kaosnya minta ampun, kaosnya saja kaos hadiah teh. Kalau dia kumpul-kumpul sama teman diajak pergi, ayo kita bepergian, enggak, dia terikat dengan bisnisnya karena dia jualan, saudara. Enggak bisa dia ikut bepergian, ayo kita jalan-jalan, enggak. Jadi dia itu justru diikat, padahal duitnya banyak. Kasihan enggak kira-kira saudara? Kasihan sekali. Sama seperti saya pernah bercerita. Ada seseorang yang punya villa yang sangat indah dan bagus di sebuah objek wisata yang elit. Tetapi dia bisa menikmati villa itu hanya ketika liburan saja. Sementara pembantu rumah tangga yang menjaga villa itu tiap-tiap hari bisa menikmati villa yang indah itu. Kalau begitu, sebetulnya yang hidup nyaman itu pembantunya apa pemilik villa? Pembantu, bukan? Jadi kalau begitu yang disukai itu pegang suratnya atau menikmatinya kalau menurut saudara? Kalau saya pilih menikmati. Percuma pegang surat, oh aku punya sertifikat villa yang mewah, tapi saya nikmatinya setahun sekali. Sementara ada orang yang tidak pernah punya surat-surat itu, tapi menikmati villanya. Sekalipun statusnya sebagai pembantu. Bisa menikmati tiap hari, tidur di kamar manapun, nggak ada yang ngelarang.
Bukankah ini jauh lebih nikmat daripada punya sekedar surat tapi nikmatinya setahun sekali? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau begitu, ada ayat yang mengatakan, ada orang yang punya kekayaan besar tapi tidak bisa menikmati. Ada orang yang tidak punya tetapi bisa menikmati. Saya bacakan ayatnya di dalam kitab Qohelet atau kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 19. Juga semua orang yang telah Elohim karuniai kekayaan kepadanya dan harta benda, dan dia telah memberi kuasa untuk menikmatinya dan untuk mengambil bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih lelahnya. Ini adalah anugerah dari Elohim. Perhatikan kalimat dikaruniai kekayaan kepadanya harta benda dan dia telah memberi kuasa untuk menikmatinya. Nah, ini harusnya sudah hidup kaya tetapi juga bisa menikmati. Paham nggak Bapak Ibu sampai di sini? Ya. Inilah pentingnya kita dapat berkat besar dan kita berdoa untuk mengatakan, Tuhan, aku punya berkat yang besar, beri aku kuasa untuk bisa menikmatinya. Paham? Percuma kita punya kekayaan besar, tapi enggak menikmati. Pergi ke luar negeri, ditanya, mau kemana? Ke Penang. Ngapain? Berobat. Apakah itu bisa menikmati? Tidak. Pergi ke luar negeri kok cuma nonton rumah sakit. Betul enggak Bapak Ibu? Jadi kita perlu berdoa, Tuhan, beri saya kekayaan dan beri saya kuasa untuk bisa menikmatinya. Ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini punya kadaluarsa. Ingat baik-baik saudara. Obat bisa expired? Halo? Bisa. Makanan bisa expired? Bisa. Semua yang ada di dunia ini tidak kekal. Coba kalau nggak percaya, saudara simpan itu makanan 3 hari saja, makan nantilah basi, saudara. Artinya sudah expired. Saudara punya obat, simpan itu obat, itu pun expired. Yang tadinya akan menyembuhkan kita malah jadi racun. Semua yang ada expirednya. Tetapi bukan berarti tidak bisa disikapi. Kenapa? Ada makanan, supaya expirednya panjang dikasih bahan pengawet. Demikian juga dengan kekayaan. Kekayaan juga ada expirednya. Bahkan hidup kita pun ada expirednya. Ada masa yang berakhir. Itu sebabnya pentingnya kita selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kekuatan saudara pun ada expirednya, hikmat saudara pun ada expirednya. Saya melihat ada orang yang dulunya pandai luar biasa, cerdasnya luar biasa. Sekarang duduk manis di kursi roda, tangannya pun sudah bengkok. Itu artinya sudah expired. Makanya mumpung belum expired, disyukuri. Kita harus selalu mengucap syukur. Sama seperti saya ketika saya ada di pastori. Sekalipun saya duduk sendirian di bawah, tidak henti-hentinya hatiku berkata, Tuhan terima kasih, Engkau memberi aku pastori, dekat lagi dengan Kehilat, cuman batas tembok saja. Kalau dulu logika saya, siapa tahu saya dapat kontrakan, tapi ya kalau dekat lah, kalau jauh. Tapi Tuhan selalu memberi lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Makanya selalu saya katakan, Tuhan saya bersyukur untuk pastori ini. Saya naik ke atas, saya juga Tuhan saya bersyukur.
Saya berdiri, kadangkala saya katakan, Tuhan terima kasih. Dulu aku tidak bisa berdiri di tempat ini. Tapi sekarang aku bisa berdiri, aku bersyukur Engkau memberikan pastori seperti ini. Dengan kita bersyukur, maka secara alam supranatural kita itu sedang membuat masa expired kita itu semakin panjang. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Karena semua punya expired. Seperti apa? Kecantikan seseorang juga punya expired. Kalau sudah mulai tua, muncul keriput-keriput, itu pun juga bisa diperlambat. Misalnya dengan alat kosmetik, motor juga harus dilakukan perawatan. Di dalam kitab Mislei, ada satu ayat yang berkata, ini harus saudara ngerti cara penjabarannya. Hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya, berhentilah dari pengertianmu. Ini ayat ini nyambungnya ke sini ya. Jangan berusaha menjadi kaya. What does that mean? Apa itu artinya saudara? Hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya. Lalu kalau pikiran standar kita akan berkata, wah kalau gitu nggak boleh kaya dong. Salah menafsirkan begitu. Kalau ada ayat berkata, hendaklah engkau tidak bersusah payah menjadi kaya, penerangan saya adalah karena kita sudah kaya. Ngapain kita berusaha untuk jadi kaya? Amin nggak Bapak Ibu? Jadi karena kita sudah kaya, ya sudah nikmati saja hidup ini dengan banyak bersyukur. Ngerti enggak? Ya. Jadi banyak orang yang menggunakan ayat ini untuk mendukung orang-orang yang tidak berani keluar dari pikiran apatisnya. Pikiran yang selalu negatif dan bicaranya selalu pesimis. Atau orang yang tidak berani mengambil sebuah tindakan iman. Atau mental kita semakin kaya menjadi semakin rusak. Saya ambil sebuah contoh, saudara. Ini contoh ini luar biasa ya. Saudara mungkin kenal yang namanya Mike Tyson. Tahu Mike Tyson? Petinju yang hebat, saudara. Saudara tahu nggak? Setiap kali bertarung dia dapat upah berapa? 300 juta dolar. Sekali main. Padahal Mike Tyson kalau sudah dia di atas ring, wah sudah kayak singa kelaparan. Ya, langsung disikat bila perlu, hitungan detik selesai. Dapat 300 juta dolar atau 4,5 triliun. Wow, dahsyat bukan? Tetapi kenapa kok tiba-tiba muncul bahwa Mike Tyson itu punya hutang 30 juta dolar atau 450 miliar. Apa yang terjadi? Bayangkan kalau saudara punya penghasilan 4,5 triliun, tiba-tiba hilang semua, bahkan minus, enggak gila saja itu sudah puji Bapa Yahweh, saudara. Lalu kalau begitu apa sih yang menyebabkan Mike Tyson bisa bangkrut seperti itu? Saya pelajari, saudara. Ternyata karakternya masih belum berubah. Mike Tyson itu sebetulnya adalah seorang street fighter atau pekelahi jalanan. Lalu setelah dia dilatih tinju, dia naik, tapi mentalnya belum baik. Sehingga dia sering melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Akibatnya Mike Tyson dipenjara. Dia keluar, lakukan lagi, dipenjara lagi, lakukan, ya akhirnya habis duitnya saudara. Sampai dia hutang. Jadi hati-hati dengan mental. Kalau kita tidak bisa memanage mental kita, maka hidup kita akan selamanya miskin di dunia. Jadi kalau begitu,
dari apa yang saya paparkan pagi ini adalah kita harus punya keyakinan. Hidup kita di dunia ini kaya raya dan mati masuk Syamaim. Jangan sampai kita berpikir ya sudahlah biar miskin di sini tapi kaya di surga. Oh no, itu salah. Gaya berpikir yang salah. Jadi sekarang siapkan hati saudara. Karena Bapa Yahweh akan memberkati saudara dengan segala kelimpahannya. Jadi kalau begitu, saya kembali bertanya tentang dasar seperti ini. Uang itu apa? Berapapun nilainya, uang itu hanyalah media atau alat pertukaran barang, jasa, atau apa saja. Uang adalah media yang memiliki value atau nilai. Bagaimana saudara menilai uang itu? Uang juga energi. Kita harus tahu bahwa uang ada energinya. Salah kita memperlakukan uang, maka saya katakan kalau saudara taruh uang di dompet jangan dikual-kual. Itu mental orang miskin, saudara. Mungkin saudara bilang, oh duit saya masih sedikit, enggak apa-apa. Dimulai dari sedikit. Karena justru dari sedikit nanti lama-lama menjadi bukit. Oleh karena itu pagi hari ini, siapkan mental saudara. Karena Bapa Yahweh pasti memberkati dengan segala kelimpahannya. Bapa Yahweh itu tidak peduli apakah dunia ini koroni, enggak peduli saudara. Bapa Yahweh itu punya kekuasaan yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan apapun di atas muka bumi ini. Saya percaya dan doa saya setiap hari adalah kalau dia seorang dokter diberi pasien yang banyak. Kalau dia seorang pedagang diberikan konsumen yang banyak. Doa saya adalah Bapa Yahweh memberkati seluruh jemaat Kehilat Alep Tau dan para subscriber serta saudara yang nonton video ini. Dan saya akan sangat senang jikalau saudara bisa memberikan kesaksian yang indah karena semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu yang telah kami sama-sama dengar. Biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi berkat dalam hidup kami dan mentalitas kami akan terus naik sehingga berkat dari Bapa Yahweh mengalir dengan sangat dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Tidak ada. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Pertemukan kembali esok untuk bersama-sama kami beribadah, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yefareke Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen.
Baruk ata Pair ufaruk ata Besareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahim teka syekar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Beraktivitas kembali, Bapak Yahweh memberkati. Shabbat Shalom. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.